selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah mobil yang langka. Konon katanya hanya ada 3 unit di Indonesia. Ini adalah seekor Honda Civic, namun bukan Civic biasa. Ini adalah Honda Civic Shuttle. Mungkin Honda bercita-cita ini menjadi shuttle bus karena dianggap lebih besar daripada Civic biasa. Tapi ya sudahlah, nama hanyalah sekedar nama. Intinya Honda membuat mobil Honda Civic Nova menjadi lebih besar, lebih tinggi, lebih lebar, dan lebih panjang. Ingin bercita-cita menjadi crossover namun kurang crossover. Ingin bercita-cita jadi wagon namun terlalu pendek jadi wagon. Ingin bercita-cita jadi hatchback biasa namun terlalu panjang. Intinya ini mobil langka yang menarik. Dan review kali ini akan dibawakan oleh Ican dari Aspros. Welcome back to Aspros Auto. Sebentar, kenapa Aspros? Ini bukan Aspros, ini adalah channel Motomobi. Awas jangan salah sebut lagi. Ya udah, supaya nggak dimarahin lagi, kita langsung aja bahas yang namanya Civic Shuttle. Jadi yang namanya Civic Shuttle itu adalah sebuah Civic yang merupakan sebuah wagon gitu ya. Nah, kalau diceritakan sejarahnya, jadi si Civic Shuttle itu mulai adanya di tahun 81 atau zaman-zamannya Civic Excellent gitu ya. Nah, itu namanya adalah Civic Station Wagon. Nah, pada zaman generasi ketiganya Civic keluar, atau Civic Wonder kalau di Indonesia itu keluar juga namanya Civic Shuttle. Dan disinilah nama Shuttle itu mulai terkenal karena dia diambil dari hatchback yang ingin dipanjangkan seperti Om Mobi tadi bilang, pengen dipanjangin, pengen digusarin dan lebih lega gitu ya. Pada generasi keempat yang seperti ini keluar juga yang namanya Civic Shuttle generasi keduanya. Seperti ini bentuk-bentukannya, dan dia mempunyai facelift sekali pada tahun 91. Nah, yang ini adalah facelift yang pre-faceliftnya gitu ya, bisa dibilang ya. Dan juga anehnya kalau Civic itu nggak ngeluarin lagi setelah generasi ini, atau di zaman-zamannya kalau di Indonesia itu Civic Genio atau Estilo itu nggak keluar Civic Wagonnya. Dan tapi pada tahun sekitar 96 atau zaman-zamannya Civic Vario itu keluar lagi dengan nama Civic Aero Deck. Nah, itu Civic Aero Deck. Makasih Om Mobi. Civic Aero Deck. Nah, setelah Civic Aero Deck atau generasi ke-7, generasi ke-8 yang FD itu nggak keluar lagi Civic Wagonnya. Tapi pada tahun sekitar tahun 2014-an gitu ya, keluar yang namanya Civic Tourer. Nah, keluar lagi Civic Tourer, dan hingga saat ini generasi 10 belum ada lagi yang namanya Civic Wagon. Itu sih sebetulnya sejarah singkatnya dari Civic perwagonan duniawi. Sekarang saya sih udah nggak sabar lagi pengen membahas yang namanya si Civic Shuttle generasi kedua. Oke, sekarang kita lihat di bagian depan. Kita bahas di bagian depannya, Civic Shuttle. Jadi Civic Shuttle ini kalau dilihat dari depan, udahlah ini sebuah Civic LX banget gitu. Tapi ada pembedanya di Civic Shuttle, yaitu satu, ada fog lamp, dan juga ada yang namanya jet kecerutan. What the meaning of kecerutan? Bagian headlampnya kalau Civic LX ini kaca, tapi kalau ini yang Civic Shuttle dia malah merupakan mika plastik. Itu aneh ya. Kalau Civic Grand itu dapatnya kaca, kalau ini plastik. Dari bumpernya juga dia mirip banget Civic LX, bisa dilihat dari lampu sene yang hanya di sini saja. Kalau Grand kan sampai sini nih, Grand Civic menyatu sampai ke bagian pinggir. Dan juga ada pembeda lagi, yaitu dari filler antara bodi dan bumper ini lebih tebal daripada Civic yang sedan gitu. Tapi kalau dilihat lagi ya, ini kan Civicnya LX gitu ya. Nah, kita berdiri ya, kita berdiri, bapak ke sebelah sana. Nah, kalau dilihat lebih detail lagi, ini lebih tinggi daripada Civic LX. Ya nggak sih? Ya udah, bagus. Sekarang kita bahas di bagian mesinnya. Jadi untuk Civic Shuttle sendiri dia ada dua varian, yang tipe front wheel drive. Jadi mesinnya pakainya 1500 cc yang kebanyakan ada di Indonesia. Tapi ini adalah tipe teratas dari Civic Shuttle, yaitu real time 4-wheel drive. Dia mempunyai kapasitas mesin 1600 cc dengan injeksi, bukan karburator lagi. Kode mesinnya adalah D16A6, dan dia berkolaborasi dengan produsen lain menjadi kodenya ZC gitu. Jadi ini mesin yang luar biasa. Dan juga konon pada barunya, kondisi baru gitu ya, dengan traksi 4 roda seperti ini, 0 ke 100 mempunyai akselerasi yang luar biasa, hanya 10 detik saja. Oke, itu sih. Terus di bagian atasnya
Ini banyak tulisan kanji-kanji gitu ya. Nah, tapi saya tahu nih artinya nih. Cek aing G di imah. Baik. Sekarang kita bahas di bagian sampingnya, dan ini merupakan penampakan yang benar-benar berbeda dari Civic yang lainnya, yaitu sebuah Civic hatchback yang dipanjangin, ditinggiin, dan dibuat dalamnya lebih lega. Jadi ini basicnya tetap saja sebuah Civic hatchback yang dipanjangin. Secara dimensi dia panjangnya adalah 4,1 meter, dari tingginya juga dia beda. Ini adalah 1,46 meter, sedangkan dari lebarnya hampir sama aja, yaitu 1,69 mm. Nah, dari bagian depannya juga lihat. Ini kap mesinnya berbeda dari Civic hatchback. Kalau Civic hatchback dia lebih tipis, sedangkan ini ditarik ke atas, lalu ada tarikan ke bagian windshield. Tambahan lagi mengenai dimensi, yaitu ground clearance-nya. Kalau Nova standar itu 150 mm, kalau yang ini 175 mm. Tinggi macam crossover pada umumnya zaman sekarang. Dari bagian velgnya yang aslinya dia velg kaleng ring 14 dengan profil 165/75. Sedangkan ini udah pakai yang velg yang lain. Nah, di sini juga ada yang namanya lampu sen pinggir. Spionnya masih tetap sama dengan yang aslinya, dengan yang ada di Indonesia itu sama aja. Tapi kalau di Civic Shuttle dia punya yang namanya roof rail. Jadi ini bisa ngangkut beban di atas gitu, bawa anak di atas gitu bisa aja. Ini bentuknya sangat amat unik. Depannya itu semacam lebih sporty dan belakangnya semacam MPV. Sangat aneh. Sekarang kita lihat di bagian belakangnya Civic Shuttle. Ini seperti Civic Wonder atau SB3 yang dicungkringin ke atas gitu, tarik gitu. Dilihat dari atas dulu. Di sini ada sini lucu nih. Ada topi belakang. Itu seperti spoiler. Oh, bukan, iya spoiler belakang. Nah, di sini juga ada third back lamp-nya, rear defogger-nya, ada wiper belakangnya, tailgate-nya juga masih pakai bulb gitu, masih biasa, ya udahlah mau tuba gitu ya. Dan di sini, nah ini yang menjadi pembeda, di bagian bumpernya ada sebuah fog lamp belakang. Karena apa? Civic Shuttle dipergunakan untuk adventure kan, makanya dia diperlukan sebuah ini. Dan juga kalau misalnya kalau di Eropa tuh ada salju-salju, ini sangat membantu. Ada yang namanya lambang kebangsaannya, tulisan-tulisan kebangsaannya, Civic Shuttle RTI, rumah tangga ibu-ibu. Bukan rumah teteh indah. nggak bercanda. Real time injection. Nah, bagian tengahnya juga di sini ada lambang Honda, kemudian juga lampu plat nomornya juga menyorotnya ke sebelah sini. Terus di bagian bawahnya ada knalpot satu nih, seperti ini saja. Dan di bawah sini, oh berarti ban cadangannya berada di dalam bagasi. Nah, sekarang kita main ke dalam interiornya. Nah, sekarang kita cek row kedua dulu, karena Om Mobi pengennya di row kedua. Kan kata Om Mobi pengen diceritain kalau masuk ke dalam sini ini rasanya seperti apa. Untuk di row kedua ini lebih tinggi posisinya daripada yang di depan, jadi kayak kursi teater yang turun gitu ya. Beda sama Civic LX atau Civic GC atau Grand Civic, kalau yang di belakangnya lebih ngedelep daripada Civic Shuttle. Makanya untuk headnya itu sedikit lebih apa ya, kayak dekat banget gitu, kayak dekat banget sama kepala. Tapi untungnya ruang kaki atau lutut itu masih menyisakan sekitar 2 jari dengan posisi saya mengemudi di sini, yaitu 172 cm. Rasanya kami ingin sekali ikutan duduk di dalam situ. Nah, ini joknya kombinasi antara vinil dan kain fabrik seperti karung. Dan headrestnya ini ada model bolong, tapi kalau diangkat seperti telepon. Door trimnya itu empuk-empuk luar biasa, ini rapi sekali. Dan ada power window di semua sisi. Mewah sekali pada zamannya. Karena ini 4-wheel drive, jadi ada gundukan yang agak besar di situ, macam polisi tidur. Kabinnya ini juga cukup luas, bisa selonjoran santai seperti itu. Bangun. Mungkin dia habis begadang gara-gara ngedit video ini. Nah, ini pelipatan jok belakangnya juga cukup unik dan praktis. Dilihat dari dalam atau di row ke-1, itu plak sama dengan Civic LX yang ada di Indonesia. Dari bentuk dashboardnya, kisi-kisi AC-nya yang masih kotak, sedangkan yang Grand Civic kan udah agak-agak trapesium gitu ya. Kalau ini Civic LX banget, tapi ada pembeda. Di sebelah sini speedometernya hampir sama, cuman dia JDM 180 km saja. Dan juga letak penempatan dari klaster-klasternya juga berbeda.
instrumennya lebih banyak, sensornya lebih banyak. Ini adalah Civic yang top of the line. Sangat terlihat sekali pada instrumen clusternya. Itu banyak sekali nyala indikator-indikator. Ini ada S4 yang bukan berarti lanjutan dari S3 untuk yang senang kuliah. S4 ini adalah semacam overdrive mode pada sport mode. Membingungkan. Dan ini ada low juga yang bukan berarti low gear, tapi ini posisi gigi yang low. Nanti akan dijelaskan oleh Ican semuanya pada saat dia nyetir. Dan ini ada ALB yang artinya adalah anti-lock brake system. Zaman sekarang namanya ABS, anti-lock brake system. Sama saja. Di sebelah kanan ada tempat koin, ada tombol untuk electric mirror, dan ada tombol ini untuk sunroof, moonroof. Ada rear defogger, dan ada ini tombol untuk menaik turunkan antena untuk radio. Ada washer lampunya juga, luar biasa. Ini AC-nya ada autonya dan banyak tulisan-tulisan Jepang itu. Memang benar-benar ini adalah Civic yang top of the line. Bagian bawahnya ada head unit Alpine pada zaman dulunya, ini keren banget. Ada tempat penyimpanan terbuka, ada asbak, ada power socket. Kita lihat di bagian atasnya, ya, ada sunshade-nya. Sunshade-nya ada dua seperti ini, tapi nggak ada vanity mirror. Uniknya, dia bahannya, bagian bawahnya dia kulit, tapi kalau kita buka, ini bagiannya bludru. Ini cukup unik pada zamannya. Oke, kita bahas di bagian joknya. Joknya di depan, ini cukup enak. Empuk, bahannya bludru, atau lebih tepatnya kalau di sini bahannya bahan karung gitu. Karena cukup nggak lembut tapi lebih kasar. Side supportnya enak di sebelah sini, untuk di bagian paha juga enak. Dan ini hebatnya, di bagian driver ada lumbar support yang dipompa seperti ini. Lumbar support di sebuah Civic, keren. Zaman dulu lagi. Oke, tempat penyimpanannya di sini ada box. Tuh, cukup kecil sih boxnya ya. Terus kemudian juga untuk tempat penyimpanannya cukup terbatas gitu untuk sebuah Civic. Ya bisa dilihat juga sih, di Grand Civic juga terbatas tempat penyimpanannya. Tapi ini keren. Oh, ini ketinggalan satu lagi. Ada yang namanya tilt steering, tapi ya teleskopik pada zaman itu belum tenar lah ya. Sekarang kita lihat di bagian bagasinya. Bagasinya Civic Shuttle ini tergolong besar untuk sebuah Civic yang sedikit dipanjangin dari hatchbacknya. Jadi ada perubahan dramatis gitu ya di bagian bagasinya. Nah, bisa lihat di sini nih. Di sini ada tempat penyimpanan nih. 1, 2, dan ini ada tray di atas ini, dan ini bisa dilepaskan, tapi ini bisa juga dilipat. Keren. Nah, kalau lihat situ kan gede. Terus kemudian di sini ada tempat penyimpanan tertutup tuh sebelah sini. Ini lumayan loh untuk nyimpan payung lipat gitu ya. Sebelah sini untuk nyimpan keperluan gitu ya. Ini 1, 2, di sebelah sini juga ada. Nah, oke, keren kan? Nih, apa sih ini? Akhirnya kawin. Dan ini kenapa tulisannya akhirnya kawin? Karena pelipatan joknya bisa direbahin, apalagi ditambah dengan kaca film yang gelap. Oh, cucok. Sudah Ican malah tidur-tiduran begitu. Berikan impresi jalan dulu agar penontonnya tahu seperti apa nyetir Civic Shuttle. Sekarang kita berada di dalam Honda Civic Shuttle. Nah, sekarang kita coba dulu. Hihihi, mundurnya ada cicak di dinding. Diam. Tapi ini lucu nih, CBU banget. Nah, saya sudah mencoba si Civic ini, Shuttle ini, dan rasanya seperti apa? Memang dia tidak sama dengan yang namanya Civic LX atau Grand Civic atau Honda Nova sekalipun. Jadi ini benar-benar berbeda. Fun to drive-nya memang mirip, cuman posisi duduknya dia nggak mirip. Jadi dia lebih tinggi bener, dan ini lebih commanding. Dan biasanya kalau kita nyetir di Civic Grand atau Civic LX itu kap mesin depannya kelihatan, kalau ini enggak, karena memang kap mesinnya dia turun. Dan dari tadi saya melihat orang-orang tuh kalau kayaknya yang ngerti Civic itu pasti agak-agak murilit gitu ya, si lehernya ngeliatin ini Civic jenis apaan gitu. Si Civic Shuttle itu bukan sebuah wagon yang murni, tapi
dia fun wagon. Dia artinya sebuah wagon yang enak untuk dikendarai sehari-hari. Kalau di Indonesia apa ya, dia bukan wagon, bukan hatchback, nanggung memang, hampir seperti Suzuki Aerio. Nah, hampir persis seperti itu. Bukan wagon, bukan hatchback. Visibilitas ke depan, ke pinggir, ke belakang sangat-sangat luas, dan ini jendelanya itu sudah pasti lebih besar daripada Honda Grand Civic atau LX atau hatchback sekalipun. Jadi ini lebih gede, jadi visibilitasnya sangat-sangat luasa, ke depannya lebih enak, dan kemudian pilar A-nya tergolong kecil. Untuk masalah visibilitas sepertinya nggak ada komplain sama sekali, dan ini seneng banget. Suspensinya dia sedikit lebih empuk. Mungkin saya nggak tahu ini perasaan saya saja atau enggak, karena setahu saya Grand Civic itu memang sudah lebih empuk. Ini lebih empuk lagi daripada Grand Civic. Padahal kaki-kakinya hampir serupa, kerangkanya juga serupa, tapi ini lebih nyaman dikendarai untuk jarak jauh. Dari cara duduknya dia lebih tinggi dan lebih commanding, makanya emang si Civic Shuttle itu didesain oleh Honda untuk lebih jauh range-nya, dan apalagi ditambah traksi 4-wheel drive-nya, dia bisa menjelajah lebih jauh lagi karena traksi di keempat roda, dan juga ground clearance-nya lebih tinggi daripada Civic yang biasanya. Civic Shuttle itu tidak mempunyai handle atau double gardan seperti SUV sejati, tapi dia real time 4-wheel drive. Artinya apa? Kalau dalam posisi Matic itu dalam posisi D gitu ya, dia hanya berpenggerak roda depan, dan ketika traksinya hilang, roda belakang membantu untuk mendapatkan traksi lebih bagus. Itu posisi D. Sedangkan kalau di posisi S dia mempunyai overdrive. Kalau di D dia nggak bisa, tapi hanya di posisi S. Kalau untuk akselerasi mendadak, kalau keluar kota, enaknya dipasang di posisi S. Dan posisi S-nya biasanya kalau di mobil lain, kalau dipasang ke S, itu turun ke gigi 3. Kalau ini masih di gigi 4, tapi ditambah overdrive yang secara tidak langsung dia menurunkan gearnya ke posisi yang satu level di bawah dari posisi yang existing tadi. Nah, kemudian di Civic Shuttle uniknya ada yang namanya posisi 2. Nah, di posisi 2 ini ada yang namanya posisi low gear, yang artinya full time, bener-bener 4 rodanya dia mendapatkan traksi yang maksimal, tapi itu maksimal hanya didapatkan di 50 km per jam saja, atau di gigi 2 saja. Di sektor pengereman ini luar biasa untuk Civic Shuttle. Memang kalau dilihat dari speknya, yang depan itu cakram, yang belakang tromo, itu sangat standar. Tapi di Civic Shuttle dia punya fitur ABS. Gila nggak? Pada zaman itu dia punya ABS, tapi namanya ALB. Apakah itu ALB? ALB adalah singkatan dari anti-lock brake. Jadi pengeremannya luar biasa di Civic jadul ini yang udah berusia 30 tahun lebih. Kita coba rem ya. Ini nih ya. Jadi dia berbeda dengan sensasi pengeremannya, bukan karakter Jepang tapi lebih kepada Eropa. Di kekedapan kabinnya saya bilang sih dia nggak terlalu ini banget ya, nggak terlalu kedap-kedap banget. Traffic noise masih kerasa, gesekan ban ke aspal masih masuk ke dalam mobil, suara mesin masih masuk. Apalagi memang sebuah Civic, kadang-kadang Civic yang jadul itu di bagian material interiornya itu agak sedikit retro atau berkecit-kecit, itu pasti ada aja gitu di Civic. Agak sedikit mengganggu sih, sedikit aja, sedikit ketolong sama rear-nya yang ya, apalagi dilihatin sama orang-orang kan suka deh. Akhirnya kita tiba di tahap kesimpulan dan apa yang saya pikirkan mengenai Honda Civic Shuttle. Yang pertama, saya suka banget sama desainnya. Ini adalah sebuah fun wagon yang bisa dibawa lari gitu ya, dan sangat enak untuk dikendarai. Tapi saya ada nggak sukanya karena harganya.
Harganya sangat-sangat gelap sekali, mobilnya rare. Kalau sobat punya 1M pun, kalau misalnya yang punya nggak mau jual, ya udah, nggak usah pikirin yang macem-macem, nggak usah dijadiin hatchback, jadiin shuttle juga nggak, udah nggak asik gitu. Nah, dari spare partnya memang bisa ada yang disubstitusi. Semisal mesinnya dia basicnya hampir serupa dengan Civic Genio. Jadi masih bisa lah tuker-tukeran. Kaki-kakinya seperti Honda Civic EF atau Civic SH4 yang ada di Indonesia, jadi masih bisa. Tapi body part yang depan masih oke, tapi semakin ke belakang semakin sulit dicari. Di dunia ada jarang, apalagi di Indonesia cuma ada 3. Bayangkan mencari spare partnya di mana untuk body part. Apa aja yang perlu diperhatikan kalau beli mobil ini? Udah seadanya aja dah. Soalnya cuma ada 3 unit di Indonesia. Apa yang perlu diperhatiin? Kalau misalnya beli ini ya udah terima seadanya mobil ini aja. Jadi nggak perlu diperhatiin, udah langsung beli aja. Kalau misalnya dihargain murah, alhamdulillah. Kalau syukur dapat gitu. Kalau nggak juga ya sudah lah ya. Nah, yang terakhir, Om ada masukan nggak? Kayaknya nggak ada ya. Mobilnya nanti aja paling. Saya mau promote channel sendiri. Makanya follow aja IG kami atau Instagram kami @asprosauto atau subscribe channel YouTube kami @asprosauto beserta komen-komen di kolom komentar yang sudah disediakan oleh YouTube untuk kemajuannya channel Omobi dan channel kita untuk semakin rajin kita mengupload mobil-mobil yang indah di Indonesia seperti Honda Civic Shuttle. Oke, Ican undur diri dari Asprosauto, kembali ke Om Mobi. Overall, mengenai Civic Shuttle tua ini, merupakan mobil JDM yang nyasar di Indonesia yang hanya berjumlah sedikit. Jadi menurut kami ini merupakan mobil kolektor item yang wajib diburu para kolektor yang hobi mobil-mobil JDM. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi dan Asprosauto apabila belum. Berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami khususnya Instagram yang tertulis ini. Terima kasih telah menonton.